Shalom saudara. Selamat pagi. Kami tidak lupa mengucapkan selamat tahun baru 2022. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semuanya. Mari sebelum ibadah kita mulai, kita mau datang pada Tuhan. Kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sepanjang tahun 2021 kami dapat melewati Tuhan dengan pertolongan-Mu, dengan berkat-Mu, bahkan mujizat-Mu Tuhan yang selalu Kau nyatakan dalam hidup kami. Sungguh kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah gagal dalam setiap rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami umat-Mu, kami mau datang dengan hati yang penuh sukacita. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Seluruh hidup kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja setiap ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan baca ayat hafalan minggu ini. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Amin. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, janji-Mu Tuhan akan terjadi bagi setiap kami. Haleluya. Sampai hari ini
Mari yang siap memuji Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Seberapa besar kita diberkati Tuhan. Kita mau berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kasih setianya adalah hidup kita.
kasih Tuhan, hidup you tak akan sama. Karena Tuhan tak sumber segalanya, dan kebenaran yang kita pegang. Satu orang kesaksian singkat, jelas dan padat. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya akan kesaksian di saat saya masuk di kota Blora, sekolah di Blora sampai masuk di Solo. Itu bukan suatu kebetulan, tapi itu suatu Tuhan Yesus mengarahkan saya untuk lebih lagi di dalam Tuhan, dan saya bersyukurnya masuk di kota Blora, di sekolah Blora, saya bisa mengenal satu sama lain, sama suku Dayak, suku Nias dan lain-lain. Dan di pagi hari ini sedikit saya akan menyanyikan sebuah lagu.
Tuhan Yesus sungguh hebat, Tuhan Yesus sungguh baik, luar biasa di dalam kehidupan saya. Tahun 2021 kemarin bulan Juli, saya sempat shock, sempat hancur hati saya karena saya ingin pulang tetapi situasi yang tidak mengizinkan pulang. Kabar duka, ibu saya dipanggil Tuhan. Saya sudah lama tidak ketemu ibu. Sebenarnya saya rindu sekali karena sebenarnya ibu saya berat hati untuk melepaskan saya pergi merantau. Tapi karena satu hal saya harus merantau, saya harus meninggalkan keluarga. Ibu merestui saya walaupun dia katakan dengan terpaksa. Tapi puji Tuhan, saya merasakan semua yang terjadi itu adalah kebaikan Tuhan yang dijadikan kepada saya. Sehingga ketika saya boleh pulang kemarin ini, walaupun dengan perjalanan yang luar biasa, tapi ketika saya tiba sampai di tengah-tengah keluarga, saya merasakan Allah begitu luar biasa. Saya dapat menyaksikan kemurahan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang dilimpahkan luar biasa. Dan berkat tahun baru ini, saudara, saya dikuatkan, diteguhkan di dalam Tuhan. Hati saya yang tadinya berat, hati saya yang tadinya gelisah, saya dihiburkan, dikuatkan, diteguhkan di dalam Tuhan. Ada pengharapan, ada campur tangan Tuhan yang menolong, yang membangkitkan hidup saya untuk lebih lagi maju di dalam Tuhan. Saya mohon dukungan doa saudara, karena sebentar lagi saya juga akan berpisah lagi dengan keluarga, dan saya berharap supaya semuanya akan bertambah baik dan semakin baik di dalam Tuhan. Terima kasih, itu saja kesaksian saya karena saya merasakan begitu baiknya Tuhan di dalam hidup saya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ya Tuhan. Saat ini tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Mari kita angkat persembahan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam pelayanan Tuhan, Tuhan, yang kasih setia Tuhan, buat anugerah-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan diserahkan nama Engkau ya Tuhan. Kiranya pujian kami naikkan Tuhan, boleh layak bertanda di Tuhan, boleh bertanda di hati Engkau Tuhan.
baik, Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan kami memberikan korban persembahan Tuhan. Kau sucikan hati kami Tuhan. Biar kami mau belajar Tuhan, memberi dengan segenap hati kami, dengan sukacita hati kami ya Tuhan. Biar persembahan ini Tuhan boleh layak di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau jalankan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tandaikan pujian, segala perkara dapat kutanggung. Ku
Pasti dengan kasih Kristus. Ibu cecek, mari saya udah maju ke depan. Haleluya. Senyum manis Lawan sakit. Haleluya. Dia mahal kasih. Haleluya manis Bapa yang baik, Engkau sungguh baik. Engkau ada di tempat ini, Bapa. Engkau menyentuh setiap hati kami. Tuhan, terima kasih atas pagi yang indah ini. Kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh menaikkan ukupan di hadapan hadirat Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu, Bapa. Kami merasakan sukacita itu mengalir dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Bapa. Firman yang akan menjadi rema di dalam hidup kami, menjadi pegangan dalam hidup kami menghadapi hari demi hari yang akan kami lalui. Bersama-Mu lah Tuhan, kami boleh melewati semua. Tangan-Mu memegang tangan kami melewati hari-hari kami. Bersama dengan Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang kami percayai. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Firman yang akan menguatkan, meneguhkan kami. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini pertama kita berada dalam tahun baru 2022. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam sepanjang tahun 2022 ini. Tetapi kita bersyukur kita mempunyai Tuhan Yesus Kristus yang menyayangi saudara dan saya. Ya. Dalam BC yang dimuat di HP, saudara sudah baca. Saya tidak sangka kalau kemarin khotbah tutup tahun itu dimintakan dimuat di BC yang di HP saudara yang saudara sudah baca. Ya. Kalau saya boleh ingatkan, ya, saya menyampaikan itu tentu berhari-hari sebelum ibadah tutup tahun, termasuk ibadah pertama dalam tahun baru 2022 ini. Saya berdoa Tuhan, apa yang mesti saya sampaikan, yang pasti sebagai hamba Tuhan, saya rindu supaya jemaat semakin bertumbuh kuat, ya, supaya semua ya, hidup di dalam kehendak Tuhan dan masuk dalam rencana Tuhan. Ya, dalam tutup tahun saya ambil dari Roma 8 ayat 32 saja dengan 3:16. Ya, kita akan jalani tinggalkan tahun 2021 dan masuk 2022. Ya, tentu dengan penuh harapan. Yang pasti harapan itu kita dapat karena kita mempunyai Allah yang mengasihi kita. Ya, sampai anaknya saja Dia berikan. Kalau anaknya saja Dia berikan ya, untuk menyelamatkan saudara, ya,
apalagi yang lain-lain. Ya, Tuhan tentu sudah menyediakan. Sebab itu Tuhan yang menyayangi saudara dan saya. Amanah yang diberikan dengan satu pengorbanan yang luar biasa. Yesus yang mengasihi saudara. Dia mempunyai rancangan. Saya ambil dari Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada pada mereka. Kepada setiap anak Tuhan. Saya katakan yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atas pengorbanannya yang luar biasa itu. Tuhan punya rancangan. Dan rancangan itu ada rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau kita tahu siapa Allah kita, Dia Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang Dia tidak bisa kerjakan. Langit bumi semesta dijadikan. Cukup Dia berfirman semua jadi. Rancangan Allah berjalan dengan baik. Tapi ada satu pertanyaan. Dari Yesaya 14 ayat 27. Kalau Tuhan merancang, siapa yang bisa menggagalkan? Pada Allah Maha Kuasa. Ya. Ada satu. Ya. Meskipun tidak ditulis. Ya. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Dari Roma 8 ayat 35 sampai siapa yang bisa menggagalkan? Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Apapun yang terjadi dia bisa. Hanya satu, yaitu diri kita sendiri. Tuhan merancang yang terbaik, tapi kalau saudara tidak mau masuk dalam rancangan Tuhan, apa perlu satu iman dan tekad semangat. Jadi tidak ada yang bisa menggagalkan. Hanya satu, kalau diri kita sendiri tidak mau. Ya, saya ambil contoh singkat dari Yusuf. Allah sudah memberitahu, Yusuf, aku punya rancangan, engkau akan menjadi orang besar. Saudara-saudara akan tunduk menghormati engkau. Yusuf cerita sampai dibenci. Kita tahu semua apa yang terjadi. Yusuf tetap kuat. Dia pegang rancangan Tuhan. Dia tidak mau rancangan Tuhan gagal. Meskipun banyak penderitaan, kesusahan. Ya. Mau dibunuh, dijual jadi budak, difitnah, masuk dalam penjara. Tapi Yusuf tetap takut akan Tuhan. Tetap hidup taat kepada Tuhan. Mau ngasihi Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tahu rencana Allah itu digenapi. Siapa sangka dia akan menjadi orang kedua sudah Firaun, penguasa Mesir dan seluruhnya. Rancangan Tuhan pasti akan genapi. Puji Tuhan, seperti itu kita harus tetap percaya. Tetap semangat hidup di dalam kebenaran firman Allah, melakukan setiap perintah Tuhan. Dan pagi ini kita memasuki hari pertama, ibadah pertama, minggu pertama. Ya. Saya masih bertanya, apa saya mesti sampaikan firman Tuhan ini? Meskipun saya sudah siapkan, ya, saya sudah renungkan, yaitu tentang jangan menjadi orang Kristen yang beban. Ya, menjalani tahun 2022, Tuhan sudah punya rancangan, tapi saudara jangan jadi orang Kristen yang beban, anak Tuhan yang bodoh. Nah, saya semakin ya kan, dikuatkan, saya mesti sampaikan ini tetap. Ya, apalagi kemarin
Dalam pada tahun baru saya baru ambil ayatnya. Setiap tahun Kristen semua ambil satu persatu. Ya, saya ambil kepada Tuhan, saya ambil ayat. Berbicara kepada apapun. Ya, firman Tuhan pasti yang terbaik. Ya, teguran, dorongan, berkat apapun pasti untuk kebaikan. Saya dapat ayat yang saudara kenal dengan baik. Matius 6 ayat 33. Hafal semua. Ya. Yesus berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu Roma 14 ayat 17 berkata, kerajaan Allah itu bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, maka kalau kamu cari kerajaan Allah lebih dahulu, utamakan, prioritaskan. Meskipun saya sebagai hamba Tuhan melayani, ya, tapi saya harus mengutamakan, memprioritaskan, mencari kerajaan Allah itu dan kebenarannya. Dan ada janji Tuhan, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan. Nah sebab itu, ya saya mantap. Kita masuk tahun 22, menjalani tahun 22 ini. Jadilah jangan sampai kita menjadi anak Tuhan, orang Kristen yang beban. Mari kita baca ayat pokoknya. Ya, Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke, teman-teman kita baca mulai ayat 14 terus. Ayat 14 tadi sudah disinggung. Ya, baca saya ayat 17. Ya, ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-22. Saya lompat-lompat, saya baca sekali secara perhatikan. Ya. Nah, mari kita berdiri ya, saudara. Kita baca ayat ini supaya masuk dalam hati saudara. Yakobus 2 ayat 17. Ya, nanti ayat 20, 22. Ayat 17. 1, 2, 3. Demikian juga. Hai manusia yang beban, betul, tapi maklum karena ya ada yang satu baca ingin cepat, satu agak pelan. Tapi yang penting saudara sudah baca, iman kebenaran firman Allah. Ya, kita tahu sebab karena anugerah saudara dan saya diselamatkan oleh iman. Ya, itu adalah pemberian Allah keselamatan itu. Ya, bukan usaha saudara, kerja keras, banting tulang, berbuat baik dan sebagainya. Tapi itu pemberian Allah. Jadi iman itu adalah anugerah. Keselamatan itu adalah anugerah oleh iman. Ya, iman percaya yang sungguh. Ya, kita bertobat, kita menyadari sebagai orang berdosa yang seharusnya mati, mendapat hukuman yang kekal, masuk neraka. Tapi karena kita percaya, menerima Yesus atas segala pengorbanannya, kita diselamatkan. Nah, sebab itu keselamatan yang merupakan anugerah daripada Allah yang terpenting di atas semuanya. Ya, itu diucapkan Yesus, apa untungnya kamu beroleh isi dunia ini, kekayaan, kepandaian, kedudukan, popularitas, tapi kamu tidak selamat. Kalau dari itu gimana? Mau selamat atau tidak?
meskipun kamu berpolis seluruh dunia tapi tidak selamat. Saya tahu jawaban saudara. Keselamatan di atas semuanya. Sebab itu firman Allah katakan, kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Rawat, pelihara keselamatan itu dengan iman yang teguh yang tidak tergoyahkan. Dikatakan tadi, karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kita harus mempunyai iman yang teguh. Bagaimana caranya kita mempunyai iman yang teguh? Firman Allah berkata, iman itu datang, iman itu timbul karena mendengar firman Kristus. Ya. Iman bisa semakin menjadi teguh kalau kita mendengar firman Tuhan. Sebab itu, semakin kita banyak mendengar firman Tuhan, kita imani ke firman Tuhan itu kebenaran. Iman kita akan bertumbuh kokoh kuat. Lebih banyak mendengar firman Tuhan. Dan firman Allah selalu tidak pernah salah. Amos sudah menubuatkan. Cara baca saja Amos 8 ayat 11 dan 12. Dikatakan, nubuatan ini dikatakan, Tuhan akan mengirim kelaparan, bukan lapar akan makanan, dan haus akan minuman air. Tapi lapar ingin mendengar firman Tuhan. Akan datang waktunya Tuhan akan mengirimkan kelaparan. Kapan itu datang? Tapi firman Tuhan sudah memberitahukan, sudah menubuatkan, dan itu pasti akan terjadi. Banyak orang akan mengembara dari laut kepada laut, dari utara ke timur, pokoknya mendengar di sana ada berita firman Allah. Firman Allah diberitakan. Mereka mendengar, mereka pergi dari laut ke laut, dari utara ke timur, pokoknya dengar di mana pergi. Karena ingin mendengar firman Allah, tapi tidak dapat. Ini firman Tuhan yang berbeda. Tapi kita perlu firman Allah yang menimbulkan, menguatkan iman kita. Seperti Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa akan Injil firman Allah, bahwa Injil firman Allah, kabar baik keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus. Ada kekuatan yang bisa menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya. Tidak pandang bulu orang Yahudi, orang Yunani. Itu saudara. Sebab itu, saudara, pergunakan waktu yang ada. Efesus 5 ayat 16. Pergunakan waktu yang ada. Dalam terjemahan lain dikatakan, borong habis waktu yang Tuhan berikan, di mana saudara mendapat kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Mungkin hari-hari yang lalu kita remehkan hari-hari ibadah kita untuk mendengar firman Tuhan. Borong, pergunakan, borong habis. Setiap ada kesempatan, cara pengajian, baca. Dengar. Hari-hari ini jahat. Kita hidup di hari-hari terakhir, hari-hari yang semakin jahat. Nah, sebab itu kembali kepada firman Allah. Jangan menjadi orang Kristen yang begal. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, ya, kalau secara baca ayat yang ke-17, ayat yang ke-18. Kalau iman tanpa perbuatan, iman itu mati. Iman tanpa perbuatan melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan. Jadi perintah Tuhan itu, firman Tuhan itu sangat penting, dan perintah Tuhan itu tidak ada yang berat. 1 Yohanes 5 ayat 3. Iman tanpa perbuatan, kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan,
iman itu mati. Bahkan ayat 18, iman itu kosong. Bahkan mendapatkan tekanan dalam ayat yang ke-22. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ya. Hai manusia yang bebal, katanya saudara. Jangan sampai saudara dan saya menjadi orang Kristen yang bebal, punya iman, percaya sama Tuhan, mengaku percaya sama Tuhan, tapi tidak ada perbuatan. Ini memang apa yang katakan? Nah, Yakobus didorong oleh Roh Allah ya, untuk berbicara tentang orang yang tahu firman Tuhan. Saya kita semuanya tadi tahu firman Tuhan. Berarti saya sebagai hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan. Tapi Yakobus didorong oleh Roh Allah untuk berbicara tentang orang yang tahu firman Tuhan, tahu menyembah Tuhan. Ya, sekali lagi, orang yang tahu firman Tuhan, ya, tahu menyembah Tuhan, tetapi mendapat predikat atau disebut orang bebal. Mau saudara sebagai anak Tuhan disebut orang bebal? Padahal saudara bukan orang bodoh, orang pandai, orang kaya, usaha pintar, punya kedudukan dan sebagainya. Tahu firman Tuhan, tahu menyembah Tuhan, tapi di atas dirinya disematkan predikat orang bebal. Orang bebal itu orang bodoh. Pendidikannya sih internet jentar. Tapi bagaimana katakan kamu orang Kristen yang bebal, orang Kristen yang bodoh, orang Kristen yang ya tolol, atau katakan menjadi orang Kristen yang sia-sia. Saya baca dari ayat 14. Ikuti orang beriman. Tapi apakah iman itu dapat menyelamatkan? Saya baca ayat 15. Satunya saya baca. Jangan sampai kita mendapat predikat disematkan di atas diri kita. Orang Kristen yang bebal, yang bodoh, saudara. Tidak sedikit, saudara, ada anak-anak Tuhan atau orang Kristen, ya, bukan cuma 1-2 tahun, mungkin sudah puluhan tahun. Wah, nampaknya rohani sekali. Rajin ibadah, tapi hidupnya penuh dengan virus dosa. Saja. Nampak rohani, rajin ibadah, tapi hidupnya penuh dengan virus dosa. Jadi orang fasik. Orang fasik itu bukan orang yang tidak percaya, orang yang percaya, tapi kelakuannya tidak berubah, saudara. Saudara baca di dalam ya WC kalau saudara jadi buat di sini. Nah, Rasul Paulus mengingatkan dalam 1 Korintus pasal 10
tentang bangsa Israel. Ya, jangan seperti bangsa Israel seperti dikatakan dalam 1 Korintus 10:1-10 itu. Ya, bangsa Israel, ya, mereka keluar dari Mesir selama 40 tahun. Mereka berada di padang belantara. Tapi selama 40 tahun, nah, mereka itu dipelihara oleh Tuhan. Semua keperluan dan kebutuhannya. 40 tahun di padang belantara, padang gurun, yang tandus itu saja. Tapi dipelihara oleh Tuhan. Luar biasa. Dikasih makan berapa tahun? 40 tahun. Setiap pagi mereka memungut mana yang turun, yang rasanya enak itu, tapi mereka harus turun, harus jongkok, harus merendahkan diri. 40 tahun sudah. Saya bisa bayangkan. 40 tahun selalu ada air yang keluar dari batu karang. Batu karang bicara dengan Yesus. Ada makan, minum. Siang ada tiang awan. Berapa tahun? 40 tahun. Secara kalau siang di padang gurun itu panasnya bagaimana? Ada tiang awan. Sejuk. Saya bisa bayangkan. Kalau sekarang pakai AC saja berapa banyak. Memenuhi kebutuhan. Kalau malam harusnya dingin membuat ada tiang api, hawanya hangat enak. Nah saudara pikir saja, 40 tahun makan minum, ada tiang awan, ada tiang api. Tapi ini saudara, sekalipun Tuhan sudah pelihara mereka, kebutuhan mereka. Saya baca, mereka sering bersungut-sungut, ngomel, hendak puas. Saya bisa bayangkan. Bersungut-sungut, ngomel. Seharusnya mengucap syukur. Saudara bisa sarapan tunjuk. Tolong. Sudah disayang Tuhan, dipelihara Tuhan, dicukupi Tuhan. Kita menunjuk 1 jari, 3 jari, atau 2 jari menunjuk, 3 jari kembali ke diri kita sendiri. Tuhan. Itu ada betulnya kan, 2 menit, 3 kembali. Maka itu juga sering terjadi dalam hidup. Terhadap puas, ngomel-ngomel, tersungut-sungut, marah-marah. Apa akhirnya? Semua binasa di padang gurun. Tidak ada yang masuk ke tanah perjanjian. Cuma Tuhan. Semua masuk, cuma 2. Hanya Yosua dan Kaleb. Itu saja. Nah itulah sebabnya ya, di dalam ayat yang ke-20 tadi Yakobus menggunakan kata-kata manusia yang bebal. Kalau saudara menjadi anak Tuhan, orang Kristen, mau saudara disebut anak Tuhan, orang Kristen yang bebal, yang bodoh, yang tolol, sia-sia. Ini keras. Tapi kita harus bersyukur. Saya bersyukur saya boleh baca renungan firman Tuhan. Saya dapat berkat, saya percaya semua firman Tuhan itu adalah untuk kebaikan kita, keselamatan kita. Amin, saudara. Ya khusus pakai kata-kata manusia yang bebal.
Tuhan yang menyebut dirinya beriman. Tidak salah kita beriman. Karena imannya untuk saya dari kamu saya kurang tahu, iman saya lebih besar, saya lebih kenal Tuhan. Ada sedikit banyak orang yang menyebut dirinya orang beriman. Tetapi sebenarnya ini firman Tuhan. Saya menyampaikan secara bersama-sama. Ini firman Tuhan yang sampaikan, firman Tuhan juga untuk saya. Apa saya mau jadi hamba Tuhan yang benar, menyebut diri orang beriman, orang melayani Tuhan, tapi sebenarnya saya bebal. Mengapa disebut orang bebal? Siapa orang yang bebal itu? Kata Tuhan disebut bebal. Orang yang bebal itu adalah orang yang tidak mau taat menurut aturan Tuhan, tidak mau taat melakukan perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan itu kebenaran yang pasti mendatangkan keselamatan yang terpenting. Sebab itu mari saudara kita mau belajar. Ya, kita mau selalu belajar untuk sekali lagi melakukan firman Tuhan. Ya. Kita mau belajar selalu melakukan perintah Tuhan. Sekali lagi saya tekankan, perintah Tuhan tidak ada yang benar. Tapi bila perintah Tuhan itu ada berkat yang luar biasa. Kalau saya saksi dulu. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Berapa banyak berkat dengan lakukan, segala berkat ini akan datang kepada. Dan janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Semua janji Tuhan ditepati. Lakukan firman Tuhan. Ini tantangan buat kita. Hidup di akhir zaman menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Meskipun pencobaan menggoncang hidup kita, karena banyaknya pencobaan, orang mungkin ragu itu sudah berat. Cara-cara kita saksi ustaz, ya. Meskipun pencobaan menggoncang hidup kita, sekali lagi, meskipun pencobaan yang berat datang menggoncang hidup kita, tapi percaya apa yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita. Yang pertama, pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan saudara. Terjadi dengan cari Tuhan. Tapi di samping lain, Tuhan izinkan pencobaan yang berat itu datang karena Tuhan sedang mendidik kita supaya kita menjadi anak Tuhan yang teguh, yang kuat, yang sungguh-sungguh beriman. Firman Tuhan kebenaran. Firman Tuhan hidup dan berkuasa. Jadi supaya kita menjadi anak Tuhan yang tegar, yang teguh, yang kuat, yang sungguh-sungguh beriman, saudara. Karena kita mengenal siapa Yesus. Mungkin, barangkali, kita nggak tahu. Ya, satu jam yang akan terjadi di luar ibadah selesai akan terjadi akan datang. Apalagi 1 minggu, 1 bulan. Mungkin, nah saya pakai kata istilah mungkin tahun 2022 ini, bagaimana harusnya memberitahu. 2 Timotius 3:1, ketahuilah di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, katanya saudara. Itu dunia akan betul-betul mengalami kesukaran. Biar tambah maju, teknologi maju, ini maju. Tapi jangan lupa, dunia ini bertambah tindakan dosa, perbuatan jahat macam-macam.
saya dimaki tinggi, guru agama mencabut umurnya udah berapa itu, sampai tahun nggak salah, nggak ada yang melahirkan anak kembar lagi. Nah, sementara saya yang jalan kejahatan. Betul-betul kita menghadapi masa yang sukar. Mungkin ya kita tidak mengharap, tapi semua memang firman Tuhan pasti akan digenapi. Akan datang masa yang sukar. Kita akan mengalami badai percobaan yang berat. Ya, Corona 19 ini terjadi 2 tahun sudah. Berapa banyak kerugian, masalah ini. Sekarang di samping virus corona ada satu apa lagi bulan apa itu sudah. Di Indonesia sudah masuk 40, 46. Sekarang mungkin sudah lebih sudah. Itu baru penyakit wabah. Belum yang lain-lain saudara. Ya, tidak akan mengalami badai pencobaan yang berat. Tapi sekali lagi, sebagai anak Tuhan yang beriman, ya, saudara dan saya perlu, bahkan harus, ini satu-satunya jalan. Kita harus taat pada firman Tuhan, ada peraturan Tuhan, melakukannya. Hanya itu saja, melakukannya. Itu saja. Jangan sampai saya tidak ingin satu orang dari Tuhan diri Saken yang disematkan di atas dirinya dengan predikat orang Kristen yang berbah. Padahal kan saudara baca Yakobus 2 ayat yang ke-20 tadi, iman dengan perbuatan karena kita taat betul-betul melakukan perintah Tuhan. Iman itu akan membawa kepada kesempurnaan. Tuhan ingin mendapatkan sekelompok anak Tuhan, gereja Tuhan yang imannya sempurna. Ibrani 12 ayat yang kedua, kan, sambil memandang kepada Yesus yang memberi iman, percaya kepada Yesus yang memberi iman, dan membawa iman kita itu ya bertumbuh sampai sempurna. Jadi supaya kita betul-betul semangat, jangan mudah-mudah, tapi kita sudah percaya dengan Tuhan, mereka percaya Yesus selamat. Tapi supaya kita betul-betul selamat, kita harus berjuang, saudara, untuk punya iman sampai yang sempurna. Apa? Mustahil. Tidak ada yang mustahil. Wahyu menunjukkan Tuhan mendapatkan gereja yang sempurna. Wahyu 11 diukur dengan firman Allah, kebenaran firman Allah, melakukan firman Allah. Oh, dia betul-betul lolos, saudara. Tidak masuk aniaya, disingkirkan. Oh, itu harga disingkirkan itu lebih dari saudara jadi orang milioner, konglomerat. Konglomerat tidak menjamin. Kepandaian yang kita tempuh tidak salah, kita miliki tidak menjamin. Kedudukan yang tinggi tidak menjamin. Popularitas terkenal tidak menjamin. Yang menjamin keselamatan kita harus bertumbuh, mempunyai iman yang sempurna. Pasti. Sebab itu Tuhan ingatkan ayat yang tidak asing kalau saya sekali kenapa saya mesti bawa ini. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena dalam ibadah firman dan Roh Kudus sedang bekerja membentuk saudara untuk bertumbuh supaya iman kita
Ayo kita bertumbuh sampai sempurna. 1 Timotius 4 ayat 7-8. Latihlah dirimu beribadah. Ibadah itu berguna untuk hidup sekarang. Sekarang ada saya takut. Ayat yang saya tadi, ayat saya terima. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Prioritaskan, utamakan. Semua akan ditambahkan kepada. Pak Tuhan mengatakan, berkat datang, pintu terbuka, tidak ada yang bisa tutup. Tapi kalau Tuhan menutup pintu, siapapun orang itu, kaya pandai berbuka, tidak bisa membuka. Itu kita berjuang saja. Ingat ini kata ditanya, sedikitkah orang yang bersurga? Tuhan akan menjawab, berjuang masuk melalui pintu yang sempit itu, berjuang pintu yang sempit, lakukan firman Allah, pikul salib, menyangkal diri. Bukan berarti kita akan hidup susah, tidak saudara. Karena kalau Tuhan berkati, Tuhan punya maksud, saudara harus jadi berkat. Dapat banyak, dituntut banyak. Ya dapat sedikit, ya dituntut sedikit, tapi sedikit setia. Si orang yang memberi persembahan Tuhan dia yang kaya maksud banget. Tapi seorang janda yang miskin hanya masukkan 2 peser. Itu aja yang dia miliki. Nanti jangan tahu apa. Semua orang tidak tahu. Itu yang begitu orang itu memberi persembahan yang paling banyak. Persembahan yang kita berikan itu untuk Tuhan. Memang kita yang terima saudara. Tuhan percayakan, terima kasih berkat. Tapi saya dapat juga dituntut, saya istri saya yang mengolah. Ya gunakan, perlu bantu ini. Saya udah percaya. Itu yang persoalan kita berikan itu. Kita kembalikan kepada Tuhan. Semua yang ada pada kita itu milik Tuhan. Dunia ini milik Tuhan. Ini betul kalau kita menyadari. Diberikan keberhasilan itu pun karena berkat Tuhan. Kerja keras atau dengan ganda tidak berkat ya habis ya. Ada saja sakit, masalah ini dan itu panjang ya. Nah itu saja. Nah, sempurna. Dan Tuhan ingatkan. Itu kan ingatkan Matius 24 37 sampai 42. Hari-hari kedatangan anak manusia Yesus seperti zaman Nuh. Kejadian 6 secara baca di mana kadang sama manusia dan bobrok rusak. Seperti sekarang ini. Cuma dengan kita tidak mengalami, tidak terlalu mendengar, tapi kejadian-kejadian itu kalau dimunculkan mengerikan. Jadi kedatangan anak manusia seperti sama Nuh, apa dimusnahkan dengan air. Tapi masyarakat Tuhan sendiri yang membuat, mencatat, memberi kesaksian. Sebab Noah itu orang benar. Disebut orang benar karena dia hidup di dalam kebenaran. Dia melakukan firman Tuhan, lakukan ini, berikan ini dia lakukan. Kalau Tuhan bilang jangan, ya jangan. Hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan itu kebenaran. Disebut lagi tidak bercela di antara orang sesamanya yang tidak terseret oleh arus kejahatan. Kalau menuruti daging, wah. Tapi dia tidak bercela di antara orang sesamanya. Bahkan dikatakan dia bergaul dengan Allah, bergaul intim dengan Allah. Dia selalu ingin dekat dengan Allah. Setiap waktu dia gunakan, mungkin saya bisa berdoa, saya baca, saya bisa berbagi, saya bisa ini. Bergaul intim dengan Allah. Itu Tuhan katakan. Kalau kita bisa hidup seperti Nuh, Tuhan kata, nanti ada orang yang akan dibawa, disingkirkan, nanti kita akan datang. Tapi ada yang ditinggal. Pilihan ada di tangan saudara. Tidak ada yang bisa memaksa. Pilihan ada di tangan saudara. Suami yang bisa mengandung, istri dia tidak mengandung.
Suami anak tidak bisa membantu orang tua. Pribadi harus pribadi bertumbuh. Bertumbuh kita harus punya iman. Iman yang hidup. Ada satu contoh sudah. Ya, saya akan kasih lihat satu contoh. Secara mari kita baca tentang Elia dan Janda Sarfat. Ya. Kita baca dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-9. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-9. Lebih dahulu berkata demikian. Bersiaplah, di firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi Sarfat yang masuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ya. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, saudara, Elia sebagai hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya, kalau saya baca luar biasa. Nah, saudara, Elia mendapatkan perintah dari Tuhan. Pergi ke Sarfat daerah Sidon kepada seorang janda. Elia melakukan perintah Tuhan. Elia pergi ke Sarfat. Sampai di Sarfat, di pintu gerbang, dia melihat ada seorang perempuan. Itu perempuan janda memang janda. Perempuan janda. Elia lalu berseru dengan suara keras, "Hei ibu, tolong ambilkan aku air. Aku minta air. Aku haus." Perempuan ini masih punya persediaan air. Ya, segera mau pergi mengambil air. Saya suka pada kalau perintah itu air mah. Kejadiannya murah hati. Minta air, dia segera mau pergi mengambil air. Elia kembali berseru, "Tunggu, ya, tunggu. Buatkan aku, ambilkan aku sepotong roti." Bukan harus saja, tapi lama. Ya, karena dia melakukan perjalanan tidak diterangkan berapa lama saja. Haus lama. Minta air mau diberi. Ambilkan aku sepotong roti. Coba kita baca sekarang ayat yang ke-12, 1 Raja-Raja pasal 9 ayat yang ke-12. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu." Jadi perempuan itu tahu Elia ini seorang nabi, ya, utusan Tuhan. "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan aku sekarang sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Itu jawaban perempuan itu. Saya tidak punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Saya buat roti, lalu saya makan dengan anak saya, lalu saya akan mati. Itu jawaban Tuhan. Kita bisa menyadari, bisa mengerti. Tinggal sedikit minyak dalam buli-buli, diolah, makan berdua dengan anaknya. Tak punya lagi penunggu kematian.
sebelum mati. Sekali lagi, sebelum mati. Ya, Elia meminta agar ia dibuatkan dahulu roti untuk dia. Ya, membuatkan dulu roti untuk dia. Ingat, setiap orang, semua orang, termasuk saudara dan saya, setiap orang, tidak pandang bulu siapapun dia, kaya miskin, tua muda, pintar bodoh, ya, satu waktu pasti akan mati. Dan 9:27 manusia ditentukan satu kali akan mati. Seperti korban itu, kami akan mati. Tapi sebelum mati, kita pasti akan mengalami mati. Tapi sebelum mati, atau dengan kata lain, selagi masih hidup, tapi saudara dan saya masih hidup, pergunakan waktu yang ada, pergunakan kesempatan yang ada untuk melakukan perintah Tuhan. Saat masih hidup, masih ada kesempatan. Gunakan kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk melakukan perintah Tuhan. Itu saja. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu, berapa banyak perintah Tuhan. Kalau yang itu disuruh Tuhan, lakukan. Kalau yang jangan, ya jangan. Kalau melanggar, ya segera silakan sambung akibat. Tapi selama masih hidup, lakukan perintah Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-14 berkata demikian, sebab beginilah firman Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan, kita ada disuruh buatkan roti. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, Allah saudara dan saya, tabung dalam tempayan itu tidak akan habis. Ya sedikit. Dan minyak dalam buli-buli itu pun, ya tinggal sedikit, tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Dan janda ini, dia percaya kepada firman Tuhan. Sekali lagi, janda ini dia percaya kepada Tuhan. Imannya diuji habis-habisan. Tinggal sedikit minyak ini matakan terakhir, diminta lagi. Uji habis-habisan. Allah seperti itu. Mau tidak melakukan firman Tuhan yang diucapkan oleh Elia, firman Tuhan yang diucapkan lewat Nabi Elia, diuji habis-habisan. Bapak Abraham mendapat predikat orang percaya juga diuji. Berarti kaya, kata bendanya, wah lebih dari raja. Ya, tapi dia tidak bangun kota, dia tinggal di kemah. Setiap waktu dia menunggu perintah Tuhan, diuji juga. Abraham bawa anak yang satu-satunya Ishak, yang engkau kasih itu, yang selalu menyenangkan engkau. Berapa tahun lagi menyenangkan. Pergi ke satu tempat,
korbankan dia di sana. Abraham tahu korbankan suaminya, Elia harus dibakar, diberikan kepada Tuhan. Mau melakukan tidak. Kalau saudara zaman sekarang tidak ada bisa mengorbankan langsung dan berbeda, ini mungkin mengorbankan yang lain. Jadi saya dengar, jadi cerita itu dulunya, apa namanya itu, yang orang Parakan, saya mau skripsi jadi insinyur, tahu-tahu dipanggil Tuhan, tinggalkan semua dari Tuhan, melayani jadi sekolah kita. Itu satu pengorbanan, satu ujian. Apa itu ujian? Malam mendengar firman Tuhan, pagi-pagi dia siap. Bahwa Tuhan bersaksi pergi ke tempat yang ditunjukkan Tuhan. Kita tahu persis. Mau bunuh, jangan apa-apakan anak. Sekarang aku tahu engkau mengasihi aku lebih dari semua. Saudara mengasihi itu kan lebih dari semua. Saya istri saya mengasihi istri saya berusaha. Ya, saya masih banyak kekurangan, kebodohan ini. Saya berusaha untuk mengasihi. Ya, dengan cara saya. Ya. Bagaimana dengan kasih kita kepada Tuhan? Kalau itu saya berkata, kalau kamu mengasihi aku, turuti segala perintah. Setiap bahwa saya seperti singgung Pak. Mengasihi aku, turuti segala perintah. Perintah Tuhan. Kalau Tuhan bertanya, apa yang bisa diberikan untuk membalas kebaikan? Dia berkata, 1 hari di rumah Tuhan lebih baik dari 1000 hari di tempat lain. Nah, itu ungkapan Daud, karena dia mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, menghargai Tuhan. Nah, kita lain-lain mengasihi. Nah, ini janda jadi puji habis-habisan untuk percaya pada firman Tuhan. Sekali lagi melalui apa yang dikatakan Elia. Dan puji Tuhan. Saya tahu ada peperangan yang tidak mudah. Tapi janda ini percaya pada firman Tuhan yang disampaikan lewat Nabi Elia. Sekali lagi firman Allah tidak pernah gagal. Sedikit tepung dalam tepung tidak ada habis. Sedikit minyak dalam duri-duri. Dia buat, dia berikan, dia kembali. Tepung masih ada. Minyak masih ada. Firman Allah tidak pernah gagal. Setiap janji Tuhan pasti digenapi. Firman Tuhan tidak pernah kembali. Saya 56:11. Apa yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Nah, iman dan perbuatan janda itu menghasilkan mujizat. Mujizat terjadi kalau kita taat melakukan perintah. Taat itu tanda kita mengasihi Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Iman dan perbuatan janda itu menghasilkan mujizat. Sekali lagi tepung sedikit dalam apa yang tidak habis, minyak sedikit dalam buli-buli tidak kurang. Apa kata firman Tuhan yang diucapkan oleh Elia itu betul-betul terjadi, saudara. Jadi firman Allah tidak pernah gagal. Nah, ini tantangan buat saudara kita. Apa
Apalagi saya sebagai hamba Tuhan yang sering menyampaikan firman Tuhan. Tantangannya lebih besar. Itu saja. Sebab itu percayalah akan Tuhan Yesus. Yesus adalah Allah yang hidup dan Allah yang maha kuasa. Dan sekali lagi hanya Yesus yang sanggup memelihara hidup saudara dan saya. Sepanjang tahun 2022 apa yang akan terjadi? Percayakan Yesus. Yesus Allah yang hidup, yang berkuasa. Yesus satu-satunya yang bisa memelihara saudara dan saya. Di setengah kesukaran yang dahsyat yang akan terjadi di akhir zaman ini. Begitulah. Sebab itu selagi masih ada kesempatan miliki iman, dikatakan iman disertai dengan kekuatan, kepatuhan, ketaatan kita. Supaya apa? Supaya kita memiliki iman yang sempurna. Saya akan bacakan ayat terakhir kita. Jalan terus. 2 Petrus, saya bacakan 2 Petrus, saya bacakan saja. Mari pemain musik, leader singers naik ke atas. 2 Petrus pasal 1. Ya, saya akan baca cukup panjang, saya baca saja dan bisa ikuti ayat 5 sampai 11 berkata demikian. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, berbuat jahat, kebajikan berbuat baik, dan kepada kebajikan pengetahuan tentu mengenai firman Tuhan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan. Ya. 14 ayat 12 tekun melakukan perintah Tuhan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang, apalagi saudara seiman. Ya, kita penuh dengan saudara seiman. Kasih kepada saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, iman itu tanpa perbuatan, ia menjadi buta dan picik. Yang bebal, buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, ya, iman ini terkait dengan perbuatan itu, kamu tidak akan pernah tersandungkan. Ayat terakhir, ayat 11. Dengan demikian kepada kamu, kepada saudara dan saya, ya, kalau menurut Yakobus kita punya iman disertai dengan perbuatan. Ya. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh, dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal
yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kalau kita mampu iman saja dengan perbuatan seperti apa yang diperintahkan Tuhan, kita tidak akan tersangka. Kita akan masuk dalam kerajaan yang kekal, kerajaan Tuhan Yesus Kristus yang hidup berbahagia selama-lamanya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Jalani tahun 2022 seperti apa perintah Tuhan, firman Tuhan. Mari kita berpuji. Kita semua sama-sama nyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan. Selagi masih hidup, gunakan kesempatan ini dengan baik-baik. Haleluya. Tuhan kasih sama mengambil contoh Tuhan melalui
dengar-dengaran Engkau. Berikan kepada kami Tuhan hati untuk dengar-dengaran. Selama kami masih sehat, masih kuat, tidak apa yang Tuhan percayakan kepada kami boleh untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Mungkin di saat kami menderita, di saat kami susah, Tuhan, Engkau uji Tuhan. Engkau mengetahui iman kami. Engkau mungkin menguji iman kami, supaya iman kami murni Tuhan, tidak campuran dengan dunia Tuhan. Seperti Tuhan Yesus Kristus yang taat Tuhan. Walaupun apa yang Engkau jadikan dia menjadi orang yang besar, tapi yang dihadapinya dia banyak menderita, banyak kesusahan. Tapi satu hal, dia taat pada Engkau. Pada akhirnya janji-Mu Tuhan terjadi. Dia menjadi Perdana Menteri yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Pada tahun baru ini diberikan kami kekuatan kemenangan. Kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami. Bila satu hal, kami punya iman yang kuat Tuhan dengan kenyataan. Seperti janda yang miskin Tuhan. Mungkin Tuhan berapa minyak Tuhan atau dalam kulit-kulit Tuhan. Dimana dia memakan dengan adanya sebaik itu akan lapar, akan meninggal. Tapi dia taat akan firman-Mu. Dia mengutamakan Tuhan. Dia mengutamakan Nabi Elia. Di saat dia taat Tuhan ada mukjizat. Minyak tidak habis dan tepung tidak habis sampai hujan datang Tuhan. Sungguh pemeliharaan-Mu luar biasa Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Engkau yang sudah berikan kesempatan kami untuk melayani Engkau. Mari bila kami melayani dengan sukacita, kami dibangkitkan kembali. Selama kami sehat, apa yang kami harus lakukan, apa yang kami punya, bila kami boleh memuliakan untuk Engkau, seperti firman-Mu ya Tuhan. Bukan banyak, oh Tuhan, kadang-kadang kami mundurkan diri. Ingatkan Tuhan, bagi orang yang mundurkan diri, Tuhan tidak berkenan. Bila mereka bangkit kembali, siap untuk melayani Tuhan kembali, untuk menenangkan hati Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami Tuhan, pakai dengan luar biasa, pakai hamba-Mu Tuhan, berkati segala kekuatan kesehatan. Oh Tuhan, lebih lagi pada tahun yang baru, ada firman-firman yang baru lagi diberikan kepada kami, supaya kami jemaat-Mu dipuaskan, jemaat menjadi iman yang dewasa, jemaat menjadi iman yaitu jemaat yang memuliakan nama-Mu Tuhan, sehingga hadirat-Mu hadir di tengah-tengah setiap ibadah kami. Berkati setiap keluarga besarnya, Tuhan pakai dengan luar biasa. Terima kasih Bapak buat berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami terima dengan mengucap syukur. Tuhan menyertai kami dan Tuhan berkati kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan. Dan saat ini kita akan kembali memberikan korban persembahan. Mari kita angkat persembahan kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah pimpin ibadah kami kepada Tuhan ini. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini kami mau memberikan korban persembahan. Tuhan, Engkau mensucikan persembahan kami, berkati setiap persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memberikan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala perkara dapat kita Tak pernah dia
pintu depan. Maka ya mulai sekarang kotak yang ada itu ya, yang sering saudara masukkan persembahan untuk apa, tidak ada lagi ya, supaya tidak mengganggu kalau ada di sana atau di sini. Kalau mau membuka cukup sulit, mesti menyingkirkan meja. Jadi saudara bisa masukkan di kotak depan atau mungkin di persembahan ya, seperti yang saudara tulis itu akan berjalan seperti apa yang saudara kehendaki, yang saudara mau. Itu saja ya, jadi kotak depan tidak ada lagi di kotak depan, saudara masukkan di kantong persembahan. Nanti kami kembalikan sesuai dengan apa yang tertulis dalam persembahan yang saudara berikan, baik itu WC atau lain-lain. Begitulah, mari kita mau akhiri ibadah kita pagi ini. Terima kasih Tuhan sudah pimpin dan berkati ibadah pertama, ibadah sulung dalam tahun 2022 ini dari awal sampai selesai. Tuhan yang datang beribadah, Engkau berkati. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit dalam nama Yesus, biar Yesus, darah Yesus sudah menyembuhkan. Yang mungkin masih menghadapi peperangan, dia dengan iman sesuai dengan firman, oh Tuhan, dia boleh atasi kesukaran peperangan yang dialami. Atau mungkin akan mengadakan rencana kita dalam tahun 2022. Tidak ada yang mustahil. Kalau mengandalkan dan percaya kepada Tuhan, Tuhan akan pimpin semua dapat berjalan. Bahkan mungkin Tuhan akan tolong lebih baik daripada yang direncanakan. Tidak ada yang mustahil. Yang berbahagia sepanjang minggu ini Engkau berkati. Berkat jasmani, berkat rohani, kekuatan, kesehatan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pendidikan, dalam cita-cita berkati. Terlebih iman percayanya kepada semakin bertumbuh Tuhan, supaya masuk di dalam kesempurnaan, siap menunggu kedatangan Yesus yang akan. Sekarang saudara-saudaraku yang saya kasih, marilah kita mau pulang ke rumah kita masing-masing dengan selamat. Bawalah, terimalah segala berkat, rahmat, damai, sejahtera daripada Allah, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, tuntunan, dan urapan Roh Kudus menyertai kita semua mulai sekarang, besok, sampai Maranatha Yesus datang kembali, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya, kita sudah terima berkat dan anugerah dari Tuhan. Dan kita sama-sama katakan, amin.